Bab 741, tidak mengancam nyawanya, sekitar 3 atau 4 jam telah berlalu. Vito menerima SMS dari Kevin, yang mengatakan bahwa dia sudah mendarat dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Vito langsung memberitahu Albert tentang kabar ini, sehingga dia tidak perlu terlalu khawatir. Vito juga berkata bahwa Kevin akan memberitahu mereka kondisi Matthew yang sebenarnya ketika dia tiba. Saat tahu bahwa Thomas tidak ingin melihat dirinya untuk saat ini, Albert sangat berusaha untuk menahan keinginannya bergegas ke rumah sakit dan menunggu kabar tentang Matthew di rumah dengan sangat tersiksa. Di rumah sakit, ketika Kevin tiba, Matthew masih berada di ruang operasi dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Thomas melihat wajahnya, matanya yang dalam dan indah sedikit menyipit. Entah kenapa dia merasa pria di depannya itu familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dirinya pernah melihat Kevin sebelumnya. "Kamu perlu bantuan?" Kevin bertanya dengan nada dingin. "Bukankah sebaiknya kau memperkenalkan dirimu dulu?" Hal ini terkait dengan lingkungan dia tinggal dan pendidikan kelas atas yang telah ia terima dari kecil. Bahkan saat ini Thomas tidak kehilangan nada elegan bangsawannya dan dia bisa mengatur nadanya dengan baik, sehingga tidak membuat pria itu tersinggung atau semacamnya. Alasan mengapa Thomas meminta pria itu untuk memperkenalkan dirinya adalah untuk memastikan apakah dirinya pernah bertemu atau mendengar tentang pria ini dari orang lain. "Kevin," dia mengucapkan namanya begitu saja. Mata Thomas berkedut, seolah-olah dia sedang memasukkan kalau bahwa pria itu adalah orang itu, dan bertanya dengan tenang, "Bisa sebut nama lengkap kamu?" "Kevin Libra." Kevin sedikit mengernyit dan berkata jujur. Mendengar ini, wajah Thomas masih memiliki ekspresi yang sama, tapi tatapan matanya yang dalam tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya sedikit pun. Tidak heran jika dia merasa kalau pria di hadapannya itu terlihat familiar. Meskipun Thomas bukan di bidang medis, tapi beberapa tahun yang lalu saat neneknya menderita kanker perut, semua dokter mengatakan bahwa neneknya sudah tua dan menyarankan perawatan konservatif. Perawatan konservatif itu hanya untuk menunda waktu kematian. Tapi Thomas tidak mau menyerah begitu saja. Setelah mencari banyak informasi, dia menemukan orang bernama Kevin. Menurut informasi yang dia temukan, Kevin sudah melakukan banyak keajaiban ketika dia masih kuliah. Namun setelah lulus, Kevin tidak bekerja di rumah sakit, dia juga tidak mendirikan laboratorium atau semacamnya. Dia menghilang setelah lulus dan informasi terakhir terkadang menyebutkan bahwa dia menyembuhkan cukup banyak penyakit, yang bahkan dokter top dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu dia berencana untuk mencari Kevin untuk membantu mengoperasi neneknya, jadi dia mencari Kevin saat neneknya menjalani perawatan konservatif. Namun, Thomas tahu bahwa neneknya tidak bisa bertahan karena penyakit itu dan meninggal selama perawatan konservatif dan Thomas tidak pernah melihat Kevin secara langsung. Saat sebelumnya ketika Vito mengklarifikasi tentang anak haramnya di Instagram. Kemudian, Vito memposting informasi tentang Kevin di Instagram, yang menunjukkan bahwa tes DNA dilakukan oleh Kevin. Kesan orang lain pada Kevin mereka tidak tahu kalau ternyata dia terlihat seperti itu. Hal ini tentu saja membuat orang lain terkejut. Thomas tidak menyangka bahwa Vito bisa memanggil pria ini. Setelah tersadar kembali, Thomas berkata dengan sikap yang sopan, "Tolonglah." "Ya," Kevin menjawab dengan dingin. Dia langsung berganti pakaian menjadi jas putih dan berjalan ke ruang operasi. Operasi belum selesai sampai hampir pukul 10 malam. Begitu pintu ruang operasi terbuka, terlihat Kevin keluar dari sana. Thomas segera melangkah maju dan bertanya, "Dokter Kevin, gimana kondisi Matthew?" "Tidak mudah menjelaskan situasinya, tolong pindahkan dia ke ICU dulu untuk observasi." Kevin masih bersikap dingin seolah tidak peduli tentang apapun. Lalu dia berpikir bahwa ketika dia baru tiba di ruang operasi, operasi digantikan olehnya. Para dokter yang lebih tua belasan tahun darinya, sangat meragukan dirinya, dan Kevin berkata lagi dengan samar,
sebelum aku datang, metode penyelamatan dokter itu benar, tapi tekniknya sedikit. Aku lapar banget. Aku pergi makan dulu. Para dokter yang awalnya bertanggung jawab untuk menyelamatkan Matthew, tidak menyangka bahwa pria itu terlihat muda dan berusia kurang dari 30 tahun, tapi keterampilan medisnya sangat luar biasa dan menakjubkan. Saat melihat pria ini mengadu pada Thomas, dan melihat wajah Thomas tiba-tiba menjadi dingin, para dokter itu sangat ketakutan, hati mereka gemetar dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Pada akhirnya, ahli bedah utama melangkah dan berteriak untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan rekan satu timnya. Ia berkata dengan sedikit emosi, "Tuan Matthew, kami semua berusaha keras untuk menyelamatkan Tuan Matthew sesuai dengan metode penyelamatan yang paling benar dan efektif. Sama sekali tidak ada kesalahan. Jika dokter itu hanya ingin dipuji, kami tidak akan mengatakan apapun, tapi dia menghina kami dan itu keterlaluan." Thomas jengkel mendengar kata-kata dokter itu dan mendengus dingin. Apa dia perlu pujian dari kalian? Apa kamu tahu siapa pria itu barusan? Kamu ada di industri medis, kamu seharusnya pernah dengar tentang Kevin. Dialah orangnya, Kevin Libra, jenius medis sepertinya. Siapapun yang belajar kedokteran seharusnya pernah mendengarnya. Setelah mendengar ini, para dokter itu sangat terkejut. Tentu saja mereka pernah dengar tentang orang bernama Kevin, tapi pria dalam legenda itu dikatakan berusia 30-an dan pria yang barusan mereka lihat, seperti baru berusia 20-an, sama sekali tidak terlihat seperti pria berumur 30-an. Thomas bukan tipe orang yang tidak tahu mana yang benar dan salah. Dia tidak berpikir bahwa para dokter ini melakukan metode penyelamatan yang salah. Thomas berkata dengan nada dingin dan elegan, "Jangan meremehkan orang lain." Dia bisa mengerti arti dari perkataan Kevin. Kevin mengatakan metode penyelamatan para dokter ini benar, tapi dibandingkan dengan keterampilan medis Kevin, di mata Kevin, mereka berbeda seperti seorang rakyat jelata dan dewa. Atau mungkin, saat di ruang operasi, para dokter ini sudah menyinggung Kevin. Thomas diam-diam menghela nafas lega ketika dia memikirkan perkataan Kevin sebelum dia pergi. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa kondisi Matthew baik-baik saja dan tidak dalam bahaya. Jika nyawa Matthew terancam selama di dalam ruang operasi, rumah sakit akan meminta pihak keluarga untuk menandatangani pemberitahuan penyakit kritis sebelum mereka berani melanjutkan operasi. Tetapi pihak rumah sakit tidak meminta Thomas untuk menandatangani pemberitahuan kondisi kritis, yang membuktikan kalau Matthew baik-baik saja. Setelah Kevin meninggalkan rumah sakit, dia mengirim SMS kepada Albert, memberitahunya kalau Matthew baik-baik saja. Soal kapan dia bangun, mungkin akan membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Ketika dia melihat SMS dari Kevin, hati Albert akhirnya merasa lega dan tidak kuasa menahan tangis. Vito yang sudah menidurkan Dea dan kembali ke kamar, terkejut ketika melihatnya menangis. "Ada apa? Kevin sudah keluar dari ruang operasi. Kevin bilang apa padamu?" Dia bertanya dengan sangat panik. Vito tidak suka Matthew dekat dengannya, tapi dia tidak pernah berpikir buruk tentang Matthew. Selain itu, kali ini Matthew menyelamatkan Albert dan terluka parah hingga tidak sadarkan diri. Jadi jika ada sesuatu terjadi pada Matthew, selama sisa hidup Albert, dia akan dihantui perasaan bersalah. Albert menggelengkan kepalanya dengan kuat, menyeka air matanya dan terisak. Kevin bilang bahwa Matthew baik-baik saja, dan diperkirakan dia akan bangun 2 hari lagi. Kalau gitu aku anggap kamu nangis karena bahagia. Vito dengan lembut menghapus air mata di wajahnya. Bahkan seharian kamu belum makan. Sekarang kamu tahu Matthew baik-baik saja, jadi kamu harus makan. Bab 742. Kamu bisa melihatnya. Ya, Albert menganggukkan kepalanya. Lalu ia ditarik oleh Vito keluar dari kamar, dan Albert berkata dengan suara rendah, "Vito, setelah Matthew sadar, aku mau pergi menjenguknya. Tapi aku khawatir Thomas tidak mengizinkan aku menemuinya. Bagaimanapun, Matthew terluka karena menyelamatkannya."
Albert tidak bisa menjadi begitu kejam dan bahkan tidak menjenguknya. Seharusnya tidak sih, Vito berkata dengan yakin. Bahkan jika Thomas tidak mengizinkan Albert untuk menemui Matthew. Tapi dengan apa yang Vito tahu tentang Matthew? Jika Matthew bangun, dia pasti akan menggunakan kesempatan ini supaya Albert bisa menemuinya dan Thomas akan patuh pada adik satu-satunya ini. Terlepas dari kenyataan bahwa Thomas orang yang berkuasa, tapi sebenarnya kata-kata Matthew lebih penting untuknya, bahkan Thomas akan menuruti perkataannya. Ketika Albert mendengar apa yang Vito katakan, dia berpikir sejenak dan tidak berbicara lagi. Albert, aku boleh tanya sesuatu padamu? Vito mengamati ekspresinya. Tanya apa? Tanyakan saja. Dia mengangguk. Saat Thomas mencarimu di hari itu, apa yang dia katakan padamu? Tanya Vito. Setelah mendengar ini, wajah Albert jadi pucat, mengingat apa yang Thomas katakan pada dirinya dan bagaimana Thomas sudah meyakinkannya untuk mau bekerja sama dengannya, untuk menjebak Matthew. Dan Matthew, yang tidak tahu apa-apa, bahkan sangat berusaha untuk menyelamatkannya hari ini. Albert menurunkan matanya, menggigit bibirnya dengan keras dan setelah beberapa saat berkata, "Aku tidak mau membicarakan ini lagi." Bagaimanapun, kesepakatan yang dia buat dengan Thomas saat itu sudah berakhir. Albert juga tidak ingin lagi mengungkit hal-hal bodoh yang sudah dia lakukan. Oke, kalau gitu aku tidak akan tanya. Vito memikirkan perubahan sikapnya terhadap Matthew selama beberapa hari ini, dan merasakan bahwa apa yang dibicarakannya dengan Thomas ada hubungannya dengan Matthew. Namun saat ini, waktunya sangat tidak tepat untuk membahas topik yang berkaitan dengan Matthew. Albert tidak terlalu nafsu makan, hanya makan sedikit. Setelah mandi dan pulang dari rumah sakit di siang hari, ditambah dengan suasana hatinya yang buruk, membuatnya jadi malas untuk beraktivitas, dan Albert langsung pergi ke kamar untuk tidur. Vito tetap berada di ruang tamu dan menelepon Kevin untuk menanyakan apakah dia akan menginap di hotel atau mau menginap di rumahnya. Rumah itu memiliki 3 kamar. Satu sudah diubah jadi ruang belajar, satunya adalah kamar utama, dan sekarang kamar tamu sudah ditempati oleh Tama. Jika Kevin mau menginap, dia bisa menempati kamarnya. Kevin tidak menolaknya lalu menanyakan alamatnya dan berkata dia akan pergi ke rumahnya setelah makan. Vito juga bertanya tentang kondisi Matthew dan memastikan bahwa dia baik-baik saja sebelum mengakhiri panggilan. Albert berbaring di tempat tidur tapi ia tidak mengantuk. Setelah beberapa saat, ia mendengar suara pintu terbuka dan kemudian Albert merasakan pria itu membuka lemari dan berjalan ke kamar mandi. Sekitar 10 menit kemudian, Albert mendengar langkah kakinya keluar dari kamar mandi, lalu suara hairdryer dan akhirnya dia merasakan Vito berbaring di sampingnya. Albert menggerakkan tubuhnya dan masuk ke dalam pelukan Vito, lalu berkata dengan suara pelan, "Maaf, kamu harus menjaga emosi kamu untukku hari ini." "Kok kamu ngomong konyol sih? Bukannya sudah seharusnya suami dan istri saling menjaga seperti ini?" Vito mengusap rambutnya, "Jangan terlalu banyak berpikir. Barusan aku juga tanya pada Kevin tentang Matthew. Dia baik-baik saja, dan ketika dia sadar, aku akan mengizinkan Kevin membawamu menemuinya." Vito merasa bahwa ketika Matthew sadar, dia tidak ingin melihatnya bersama Albert. Dia tidak peduli dengan fakta bahwa Matthew menyelamatkannya. Karena terjadi kecelakaan saat syuting, mereka baru melanjutkan syuting setelah istirahat selama 2 hari. Matthew pasti tidak akan bisa segera kembali, dan Albert sendiri juga mengalami hal yang mengerikan. Jadi sutradara memintanya untuk beristirahat selama beberapa hari lagi dan menstabilkan kondisinya dulu sebelum kembali syuting. Demikian pula, pada hari kecelakaan itu, Vito diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidik kecelakaan itu, tapi dia belum mendapatkan informasi. Dan 2 hari kemudian Matthew sadar. Namun, Thomas masih melarang dan tidak mengizinkan Albert untuk menemuinya di rumah sakit. Kevin saat ini adalah dokter yang merawat Matthew, dan Albert bisa tahu kondisi Matthew dari Kevin. Saat tahu bahwa ada kecelakaan terjadi,
Clayton yang awalnya berencana untuk pergi ke kota Gungnir di hari Selasa, dia tetap tinggal di kota Leicester dan tidak pergi karena tidak mau merepotkan mereka. Setelah 2 hari berlalu, di hari Jumat, pada siang hari, Thomas berinisiatif untuk menelepon Albert dan mengatakan bahwa dia boleh datang untuk menemui Matthew. Mendengar kabar ini, Albert langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Ketika Kevin kembali ke rumah sakit setelah makan siang, dia dikelilingi oleh beberapa dokter muda, mengatakan bahwa mereka sangat menghormatinya sebagai seorang guru atau semacamnya. Kevin tidak suka bicara dan berinteraksi dengan orang lain, jadi dia langsung memanggil pengawal Thomas untuk mengusir para dokter itu. Tentu saja cara itu berhasil, karena para dokter itu langsung lari ketakutan setelah mendengar perkataannya. Ketika Albert tiba di rumah sakit, dia menelepon Kevin dan memintanya untuk menemaninya menemui Matthew. "Sekarang dia lagi tidur," kata Kevin sambil melirik jam, "mungkin butuh waktu 1,5 jam lagi sebelum dia bangun." Saat dia tahu bahwa Thomas yang memberitahu Albert, Kevin merasa bahwa Thomas sengaja meminta Albert datang ke rumah sakit saat ini, untuk membuatnya menunggu. Albert tidak mengatakan apapun tentang ini. Lagi pula, dia tidak bisa membangunkan pasien yang sedang sakit. Jadi, Albert duduk di ruangan Kevin sembari menunggu Matthew bangun dan pergi menemuinya. Akhirnya setelah 1,5 jam berlalu, Kevin mendapat telepon dari Thomas dan berkata bahwa Matthew sudah bangun, dan memintanya untuk datang menemuinya. "Aku akan pergi periksa dia dulu, dan nanti aku akan bawa kamu menemuinya," Kevin berkata padanya sambil menaruh ponselnya dan berdiri dari kursinya. Oke, meskipun Albert merasa tidak sabar, tapi dia juga tahu apa yang harus diprioritaskan. Setelah menunggu hampir 20 menit, Kevin yang sudah selesai memeriksa Matthew kembali ke ruangannya. "Ayo, aku akan bawa kamu menemuinya." Albert langsung melangkah maju, mengikuti Kevin dan berjalan menuju kamar Matthew. Sebagai tuan muda dari keluarga Sealer dan Hercules, Matthew tinggal di kamar VIP. Lebih tepatnya bukan kamar VIP tapi lebih seperti rumah mewah. Begitu Albert masuk ke kamarnya, dia berjalan dan melihat kepala Matthew yang dililit kain kasa, yang sedang setengah berbaring di tempat tidur. "Kamu?" Matthew melirik Albert dan berteriak dengan sedikit bingung. "Orang yang kamu selamatkan," Thomas menjelaskannya dengan tenang. Saat mendengar percakapan antara kakak beradik itu, dan melihat reaksi Matthew, Albert tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan tidak berbicara. Matthew tiba-tiba menyadari bahwa nada suaranya tidak terdengar ramah ketika dia menyapa Albert. "Aku bilang, kamu Albert, kan? Aku terluka karena menyelamatkanmu. Aku sudah sadar selama 2 hari, dan baru hari ini kamu datang menemuiku. Bukannya itu sangat kejam dan tidak berperasaan? Sebagai seorang artis, paling penting adalah bersikap sopan. Apalagi kamu itu istri dari Presdir KRC Internasional. Bahkan jika kamu istri Presdir, kamu harus tetap sopan." "Aku sangat marah. Waktu itu aku pasti sudah gila sampai mau menyelamatkan wanita kayak kamu." Setelah Matthew sadar, dia mendengar kakaknya mengatakan kalau dirinya terluka saat syuting film hanya untuk seorang aktris. Tapi dia sudah sadar selama 2 hari sampai akhirnya wanita ini datang.